Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Materi bersumber dari Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Tujuan umum dari materi ini, peserta workshop pekerti diharapkan mampu yang pertama memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran, yang kedua memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Lalu tujuan khusus pembelajaran yang pertama menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi, yang ketiga menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Definisi dari strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Dan selanjutnya pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Standar seleksi mahasiswa dalam kitab taklim, yaitu yang pertama ada kaun, cerdas, hirsun, rajin, istibarun, sabar, bulghah, diaya, irsadul, ustad, adanya petunjuk guru atau dosen, lalu tulus zaman, panjang waktunya. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Pentingnya strategi pembelajaran, yang pertama memberikan rumusan, acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga menarik minat pelajar peserta didik. Yang keempat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen pada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswanya agar menguasai materi secara optimal dan efektif. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran di sini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang memiliki latar belakang yang berbeda, baik secara akademis, ras, agama, atau gender. Strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi disajikan dan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Sedangkan strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Lalu metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata, contohnya pengamatan, eksperimen, ceramah, dan lainnya. Teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contohnya, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Lalu taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contohnya, siang hari guru mengajar dengan ceramah penuh humor.
Menurut Bloom dan Pratwohl, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama kognitif, yang kedua psikomotorik, dan yang ketiga afektif. Kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga aplikasi, keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Sedangkan untuk psikomotor ada 5 tingkatan. Yang pertama peniruan, kedua penggunaan, yang ketiga ketepatan, yang keempat perangkaian, yang kelima naturalisasi. Untuk afektif ada 5 tingkatan. Yang pertama pengenalan, yang kedua merespon, ketiga penghargaan, yang keempat pengorganisasian, yang kelima pengamalan. Motivasi belajar di perguruan tinggi berasal dari kata mover, menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Oke. Ciri-ciri motivasi belajar menurut Sudirman, yaitu tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutinitas, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Fungsi motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Bentuk motivasi di sekolah misalnya motivasi anak berbeda-beda, motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh dosen atau guru. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar antara lain, yang pertama memberikan angka, yang kedua memberikan suatu reward atau hadiah, lalu yang ketiga adakan sebuah kompetisi, lalu yang keempat ego empowerment, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tangnya sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan, yaitu yang kelima memberikan suatu pujian, karena secara psikologis seorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Teori motivasi dan penguat, Skinner, dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Mahasiswa yang telah diberi penguatan untuk belajar nilai pujian akan termotivasi untuk belajar, demikian juga mahasiswa yang telah dihukum dalam belajarnya maka tidak lagi termotivasi belajar. Yang kedua, hadiah dan penguatan tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor. Yang ketiga, cognitive dissonance, teori menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai percayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara fisiologi tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Lalu yang keempat, teori atribusi, mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seorang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Teori ini berfungsi bagaimana mahasiswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan pada dosen atau guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi mahasiswa atau siswa itu sendiri. Yang kelima, self-worth, menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Oke, menurut Carl Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Yang kedua, peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhan. Motivasi berprestasi, ada beberapa orang yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai sukses. Oke. Kompetensi dosen perlu dikembangkan, kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah, lalu bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah itu disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Dosen mengenai pengetahuan tertentu untuk mengajar, pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi konten, mata pelajaran, dan pedagoginya menjadi satu konsep tentang bagaimana topik, masalah, atau isu disusun atau diwakili dan diadaptasi sesuai kemampuan minat mahasiswa yang beragam.
Lalu yang keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan materi dan pedagogik dan cara analogi ilustrasi. Oke, membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Yang ketiga, lingkungan sosial. Yang keempat, mengajar dan menghubungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik. Yang kelima, lalu yang keenam, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Achiers model, attention, perhatian, relevance, relevansi, confidence, kepercayaan diri, satisfaction, kepuasan. Perhatian atau attention ditimbulkan oleh elemen yang baru, aneh, kontradiktif, kompleks. Strategi merangsang minat dan perhatian mahasiswa, gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Gunakan variasi media, transparansi, video tape, film. Bila tepat, gunakan humor. Lalu gunakan peristiwa nyata sebagai contoh. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Relevansi hubungan antar materi kuliah dengan kebutuhan kondisi mahasiswa, motif pribadi, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk memiliki kuasa, kebutuhan untuk para afiliasi, lalu motif instrumental, bahwa keberhasilan dalam suatu tugas adalah langkah mencapai keberhasilan lebih lanjut, lalu nilai kultural, apabila tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan nilai yang dianut oleh mahasiswa dan kelompok. Strategi untuk menunjukkan relevansi perkuliahan, sampaikan kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, perlu menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan manfaat pengetahuan atau tampilan yang akan dipelajari yang berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti, berikan contoh latihan atau tes yang berhubungan dengan profesi tertentu. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confidence, memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa, perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dan menyatakan persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembangkan percayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Oke, strategi meningkatkan kekuasaan. Yang pertama, gunakan pujian secara verbal, umpan balik, informatif, bukan ancaman. Yang kedua, berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktikkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Terakhir, bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Pendekatan lain dalam membangun motivasi, expertise, seperti entusiasme, clarity, cultural responsiveness. Daya tanggung jawab. Oke, untuk penutup, simpulan dalam faktor internal, kemampuan, motivasi, perhatian, ingatan, lupa, retensi, transfer. Sedangkan eksternalnya, kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Nah, dalam kesimpulan kita, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yakni pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pertama, menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Mahasiswa dituntut memiliki kekuatan kehendak, memiliki persistence, memiliki keinginan, desire untuk menjadi suatu kenyataan. Sukses dalam belajar, sukses belajar bila tujuan belajar tercapai. Learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Oke, kiat-kiat sukses. Yang pertama, tujuan atau cita-cita, disiplin, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, jasmani, dan rohani. Baik, pada penutup, simpulan pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Evaluasinya sebagai dosen bimbing akademik adalah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Syahbudin Said, MSI, dosen FEB Fakultas Ekonomi Bisnis Untirta, atas materinya. Salam. Terima kasih dari saya, Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.